Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bahaya di pintu masuk gua. Di tebing terjal, dua bayangan muncul di bawah cahaya bulan yang cerah. Bagaimana kalau kita mulai? Xiao Yan mengambil langkah maju untuk menatap ruang gelap gulita di luar tebing sebelum berbalik untuk tersenyum dan bertanya pada dokter peri yang berpakaian hitam ketat. Sedikit menganggukkan kepalanya, peri dokter berjongkok untuk mengambil beberapa potong tongkat kering sebelum dengan cepat mengikatnya menjadi satu, membentuk dua obor. Dia menaburkan bubuk kuning muda di atasnya dan kemudian menemukan sumber api untuk menyalakan obor. Ambil ini. Menyerahkan obor ke Xiao Yan, dokter peri sekali lagi mengambil tali panjang dan melambai ke Xiao Yan, tersenyum sambil berkata, sebagai seorang pria, kamu tidak akan membiarkan gadis lemah seperti aku menjadi peloporkan. Xiao Yan mengangkat obor dan menarik tali dengan sekuat tenaga, setelah memastikan tidak ada masalah dengannya. Dia kemudian melirik ke arah dokter peri yang tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan dengan tenang menjawab, mari kita turun bersama, saya tidak bisa tenang jika saya mempercayai punggung saya kepada seseorang yang sudah lama tidak saya kenal. Kamu, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kejantanan? Diragukan oleh Xiao Yan membuat peri dokter merasa marah. Biasanya, tentara bayaran yang dia temui agak belak-belakan dan lugas. Dia jarang melihat seseorang seperti Xiao Yan yang berhati-hati bahkan terhadap gadis lemah seperti dia yang hanya seorang douje. Aku hanya punya satu nyawa dan aku tidak bisa bertaruh dengannya. Bertingkah seperti pahlawan di depan kecantikan akan membahayakan diriku. Terkekeh, sebaiknya lupakan saja. Xiao Yan mengabaikan dokter peri, nadanya tetap setenang air. Kamu masih berencana turun? Jika ada penundaan lagi, ini akan menjadi pagi. Xiao Yan memiringkan kepalanya saat dia tersenyum sambil bertanya. Pergilah. Menatap senyum menjijikkan Xiao Yan, dokter peri hanya bisa mengertakkan gigi dan mencap kaki kecilnya dengan penuh kebencian. Dengan senyum tipis, Xiao Yan mengikat tali ke pohon besar dan kokoh. Sekali lagi mengujinya dengan sekuat tenaga sebelum merentangkan lengannya untuk memberi isyarat kepada dokter peri untuk memasuki pelukannya, kemarilah. Aku punya tali sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Ketika dia melihat tindakan Xiao Yan, dokter peri tiba-tiba tersandung mundur beberapa langkah, wajahnya yang menawan memerah dengan nuansa malu dan marah saat dia berseru. Baik-baik saja maka. Anda bisa pergi sendiri tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ular berbisa, kalajengking atau tikus di bawah tebing malam ini. Xiao Yan dengan santai tersenyum dan berkata sambil mengangkat bahu. Kamu keparat. Anda pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bayangan hitam dengan ganas melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan dan yang terakhir, mengulurkan telapak tangannya, meraihnya dengan tangannya. Melihat-lihat, dia menemukan bahwa itu adalah seikat tali yang awalnya ada di tangan peri dokter. Jika kamu berani mencoba bisnis lucu apapun, aku pasti akan meracuni kamu sampai mati. Setelah ancaman dokter peri, angin harum bertiup ke arah Xiao Yan. Tak lama kemudian, tubuh yang lembut dan lembut menabrak pelukannya. Tubuh lembut dan lembut yang menabrak pelukannya terasa seperti itu juga menabrak dasar hatinya, menyebabkan jantungnya bergetar tak terkendali. Menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan menekan api yang mengaduk di dalam hatinya. Xiao Yan mengulurkan tangan untuk membungkus pinggang ramping yang pernah dia puji sebagai kualitas tertinggi. Dengan kedua lengan erat menarik pinggang lembut dan ramping ke arah dirinya, Xiao Yan sejenak kehilangan akalnya. Apakah kamu masih belum pergi?
Saat Xiao Yan menikmati kelembutan dan kelenturan yang indah itu, suara marah Dokter Peri tiba-tiba berkobar di telinganya. Maaf. Xiao Yan tertawa, namun kata-katanya tidak mengandung jejak permintaan maaf. Sekali lagi dengan erat menarik keindahan ke arah dirinya, ujung kakinya dengan lembut menyentuh tepi tebing. Duo itu langsung terjun ke kegelapan pekat yang ada di bawah tebing. Hembusan angin kencang menyerang telinga mereka, meregangkan pakaian mereka ke kulit masing-masing. Tangan kiri Xiao Yan memegangi Dokter Peri sementara tali yang diikat di sekitar tangan kanannya tiba-tiba ditarik kencang menyebabkan tubuh mereka yang jatuh dengan cepat perlahan-lahan tertahan di udara. Setelah menghela nafas panjang, Xiao Yan menoleh untuk melihat ke arah Dokter Peri yang memeluknya erat yang menyebabkan dia mengeluarkan senyum mengejek. Tatapannya beralih ke lingkungan yang gelap gulita, dengan lembut bertanya, "Bisakah kamu mengetahui di mana posisi gua itu?" Saat dia mendengar Xiao Yan bertanya tentang masalah serius, Dokter Peri akhirnya meredakan ketegangan yang muncul dari bunyi jumping. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum menunjuk ke salah satu bagian dari kegelapan dan dengan lembut berkata, "Seharusnya ada di sana." Xiao Yan menatap ke arah yang ditunjuk oleh Dokter Peri, dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengingatkannya dengan suara rendah, "Pegang erat." Mendengar kata-kata ini, Dokter Peri agak ragu-ragu, namun ketika Xiao Yan melangkah dari dinding tebing dengan ujung kakinya dan sosok mereka sekali lagi terlempar dengan keras, dia buru-buru meraih pinggang Xiao Yan dengan waspada, membenamkan wajahnya ke wajahnya. Merangkul. Ujung kaki Xiao Yan terus bergerak di sepanjang dinding tebing dan dengan bantuan gaya tarik dari tali, jarak antara duo dan gua tersebut berkurang. Lempar obor. Sekali lagi memperpendek jarak, Xiao Yan berkata dengan suara rendah sambil memiringkan dagunya ke arah titik gelap di kejauhan. "Oh!" Wajah menawan itu sedikit mengangguk mengerti saat Dokter Peri mengarahkan ke titik gelap dan melemparkan obor di tangannya ke arah itu. Obor dilemparkan ke dinding tebing saat percikan api memercik ke segala arah. Meminjam lampu-lampu kecil ini, Xiao Yan berhasil menemukan gua tersembunyi di kejauhan. Melihat bahwa mereka hampir sampai di tempat tujuan, Xiao Yan menghela nafas lega. Kemudian rambut di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri saat peringatan melintas di benaknya. Ujung kakinya mendorong dengan kuat dari dinding tebing saat sosok Xiao Yan melesat keluar. "Ci!" Suara samar menerobos udara terdengar di langit malam. Xiao Yan meminjam cahaya api yang belum keluar untuk mengidentifikasi benda yang telah membuat serangan diam-diam. Ular tebing. Kulit Xiao Yan menjadi gelap saat dia meneriakkan nama ini dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi agak jelek. Ular tebing, seperti yang tersirat dari namanya, adalah binatang ajaib tipe ular yang hidup di dalam tebing berbatu dan berada di peringkat 1 dalam hal kekuatan. Binatang ajaib jenis ini menggunakan tubuhnya yang panjang seperti sayap untuk melayang di langit seperti elang. Terlebih lagi karena binatang ajaib ini memiliki atribut batu, tubuhnya sekeras batu dan dengan demikian senjata normal hampir tidak akan dapat melakukan kerusakan apapun padanya. Pada hari biasa, bahkan jika Xiao Yan bertemu dengan ular tebing sendirian, dia akan berada dalam kekacauan dengan kemenangan yang tidak pasti. Namun sekarang, karena dia berada di udara sambil berpegangan pada Fairy Doctor, dia tidak mungkin mencoba melawannya. Demikianlah alasan mengapa kulit Xiao Yan jelek. Ular tebing? Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah mendengar teriakan panik Xiao Yan, tubuh halus peri dokter bergetar saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia juga telah mendengar informasi tentang binatang ajaib ini. Xiao Yan menyipitkan mata pada ular tebing kuning yang berputar di udara sambil menatap dingin ke arah mereka dengan mata segitiga. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum sebuah ide tiba-tiba datang dan dia bertanya dengan suara rendah,
apakah kamu masih memiliki bedak yang dapat menyebabkan orang kehilangan kesadaran? Mendengar kata-kata ini, mata hitam legam dari Dokter Peri berputar, tidak lama setelah dia mengangguk sebelum mengambil sekantong bubuk dari dadanya dan menyerahkannya pada Xiao Yan, dan berkata, hanya ini yang tersisa, gunakan dengan hemat. Xiao Yan mengambil tas itu dan menuangkan semuanya ke tangannya sebelum mencengkeram erat. Dia menatap Cliff Snake yang akan mulai menyerang. Ci! Dengan desisan lain, sayap sempit ular tebing mengepak. Dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya, itu menukik ke arah Xiao Yan. Di mulutnya yang besar, taring tajam bersinar dengan cahaya dingin. Dengan dingin menatap Cliff Snake yang semakin mendekat, Xiao Yan mencengkeram tinjunya semakin erat. Cepat serang, idiot! Dalam pelukannya, melihat Xiao Yan belum bergerak, Dokter Peri buru-buru mendesaknya. Mengabaikan desakannya, Xiao Yan tetap diam, namun Douqi di dalam tubuhnya sudah mulai mengalir melalui arteri dan vena. Melihat ular tebing yang sudah hampir 10 meter dari mereka, Dokter Peri mencakar punggung Xiao Yan dengan marah, "Bajingan, aku akan dibunuh karena kamu." Tepat saat ular tebing sekitar 10 meter dari duo itu, Xiao Yan akhirnya bergerak. Tinjunya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan di dalam telapak tangannya, ki yang keras meledak, membawa bubuk putih. Seperti anak panah putih, itu menghantam ke arah ular tebing. Bubuk putih menabrak Cliff Snake, tiba-tiba meledak menjadi awan bubuk, menelan Cliff Snake di dalamnya. Gedebuk! Sesosok sosok kuning berjuang dalam bubuk putih sesaat sebelum jatuh dengan kaku dari langit, menabrak lembah yang dalam. Menatap ular tebing saat menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Pada ketinggian ini, meskipun tubuhnya sekeras batu, itu juga akan berubah menjadi daging cincang kan? Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat bubuk putih yang mengambang di udara. Sekali lagi melambaikan telapak tangannya, ki yang keras tiba-tiba didorong ke depan, segera menyapu udara. Saya tidak percaya Anda memiliki keterampilan lain selain mengetahui cara menindas wanita. Meskipun Xiao Yan agak curang dalam pertarungan itu, ketenangannya bahkan di tengah situasi berbahaya itu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan Dokter Peri mulai merasakan tingkat penghormatan baru padanya. Sambil tersenyum tidak antusias, Xiao Yan akhirnya membawa peri dokter di pelukannya sambil perlahan turun ke suatu tempat di luar gua. Saat dia memandangi pintu masuk gua, dia menemukannya tertutup puing-puing dan potongan kayu yang aneh. Alisnya berkerut bersama dan segera setelah dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya ada putaran pekerjaan pahit lainnya yang menanti untuknya. Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, menarik napas dalam-dalam, dia berteriak dalam benaknya, "Fire Palm!" Saat teriakan itu bergema di benaknya, kekuatan dorong besar menyembur keluar dari tengah telapak tangannya. Seperti badai yang menyapu daun-daun yang berguguran, ia meniup tumpukan batu dan kayu yang pecah ke ruang gelap gulita di antara pegunungan. Setelah menyelesaikan tugas, butiran keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan sementara nafasnya juga menjadi agak tergesa-gesa. Di bawah penindasan pedang hitam pekat di punggungnya, jumlah Douqi yang bisa dia gunakan bahkan tidak 60 hingga 70% dari Ki Vortex. Setelah terengah-engah untuk beberapa saat, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk gua yang sekarang sudah dibersihkan. Sekarang reruntuhan kayu dan batu telah hilang, meminjam cahaya bulan yang redup, Xiao Yan dan peri dokter akhirnya bisa melihat gua yang telah ditinggalkan oleh beberapa pendahulu. Pintu masuk goa tidak terlalu lebar, paling banyak hanya muat sekitar 2 atau 3 orang sekaligus. Gua itu gelap tetapi orang bisa melihat cahaya redup dari dalam, memberikan kesan misterius. Di sekitar pintu masuk gua, ada banyak bekas bilah tetapi mungkin karena waktu yang lama, bekas bilah ini sangat samar. Jika bukan karena penglihatan Xiao Yan yang tajam,
mungkin dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Akhirnya kita di sini. Tertawa kegirangan, Xiao Yan memeluk Dokter Peri. Dengan satu dorongan terakhir dari dinding tebing, kedua sosok itu terbang melintasi udara sebelum akhirnya mendarat dengan mantap di pintu masuk gua. Setelah mendarat, Dokter Peri dengan cepat memisahkan diri dari pelukan Xiao Yan sebelum mengukur pintu masuk gua dengan ekspresi kebahagiaan di wajahnya yang menawan. Ayo pindah dan cari tahu apa saja yang bisa kita peroleh, semoga tidak mengecewakan saya. Xiao Yan dengan ringan tersenyum pada peri dokter dan mengeluarkan obor, dia memimpin jalan ke gua yang gelap gulita. Menatap bagian dalam gua yang gelap gulita, Dokter Peri agak ragu-ragu. Sesaat kemudian dia menghentakkan kakinya dan mengertakkan gigi sebelum menyusul. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.